Bayangkan jika suatu hari, kamu berjalan di tengah hutan, lalu tiba-tiba mendengar suara semut berbicara. Bukan sekedar suara, tapi kalimat yang jelas, peringatan, bahkan strategi. Dan yang lebih mengejutkan, kamu memahaminya. Bukan hanya semut, seekor burung datang membawa kabar dari negeri jauh. Pasukan jin bergerak atas perintahmu, bahkan angin pun tunduk mengikuti kehendakmu. Mustahil? Namun inilah yang benar-benar terjadi pada seorang nabi yang diberi keistimewaan yang tidak pernah dimiliki oleh nabi lainnya. Nabi Sulaiman alaihi salam. Seorang manusia yang mampu menembus batas dunia makhluk hidup, mendengar yang tak terdengar, memahami yang tak terpahami. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah mukjizat ini hanya sekedar keajaiban? Atau ada rahasia besar yang membuatnya jauh lebih hebat dibanding mukjizat nabi lainnya? Bersiaplah, karena apa yang akan kamu dengar setelah ini mungkin akan mengubah cara pandangmu tentang dunia dan semua makhluk di dalamnya. Dialah Nabi Sulaiman alaihi salam, seorang nabi pilihan Allah yang tidak hanya diberi kenabian, tetapi juga kekuasaan yang belum pernah diberikan kepada siapapun sebelumnya. Bayangkan, seorang manusia yang tidak hanya memimpin rakyatnya, tetapi juga mengatur pasukan yang terdiri dari manusia, jin, dan hewan dalam satu barisan yang teratur. Angin bergerak atas perintahnya, burung menjadi mata-matanya, dan makhluk kecil seperti semut pun dapat ia pahami perkataannya. Namun semua itu bukan sekedar kekuatan, bukan pula hanya keajaiban yang membuat kita takjub. Di balik mukjizat ini, tersimpan pesan besar tentang kepemimpinan, tentang kebijaksanaan, dan tentang bagaimana manusia seharusnya hidup berdampingan dengan seluruh ciptaan Allah. Lalu pertanyaannya, apa sebenarnya kelebihan mukjizat Nabi Sulaiman ini dibanding mukjizat nabi lainnya? Mengapa kemampuan berbicara dengan hewan ini begitu istimewa? Dan apa pelajaran yang bisa kita ambil di zaman sekarang? Mari kita telusuri bersama kisah luar biasa ini, karena setiap bagiannya akan membuka satu demi satu rahasia yang mungkin belum pernah kamu sadari sebelumnya. Dan sebelum kita lanjut, pastikan kamu sudah subscribe channel ini, karena di sini kita tidak hanya menceritakan kisah, tapi juga menggali makna terdalam yang bisa mengubah cara pandang hidup kita. Tekan tombol subscribe sekarang, dan bersiaplah untuk perjalanan kisah yang penuh keajaiban, hikmah, dan kejutan yang tak terlupakan. Ketika kita berbicara tentang mukjizat para nabi, kita sering membayangkan sebuah peristiwa besar yang terjadi dalam satu momen tertentu. Sesuatu yang menggetarkan, menakjubkan, namun terjadi hanya sekali, lalu menjadi sejarah. Seperti Nabi Musa alaihi salam, yang dengan izin Allah membelah lautan luas, menyelamatkan kaumnya dari kejaran Fir'aun. Atau Nabi Isa alaihi salam, yang mampu menyembuhkan orang sakit, bahkan menghidupkan yang telah mati atas kehendak Allah. Mukjizat-mukjizat itu luar biasa, tidak terbantahkan, dan menjadi bukti kenabian yang sangat kuat. Namun ada satu hal yang membedakan mukjizat Nabi Sulaiman alaihi salam. Mukjizat beliau bukan hanya sebuah kejadian, melainkan sebuah kemampuan yang terus hidup. Bayangkan ini, setiap hari, setiap waktu, dalam setiap langkah kehidupannya, Nabi Sulaiman mampu memahami bahasa makhluk lain. Bukan hanya satu jenis, bukan hanya satu situasi, tetapi seluruh hewan, dalam kondisi apapun. Ini bukan mukjizat sesaat, ini adalah mukjizat yang berlangsung tanpa henti. Dan disinilah letak keistimewaannya. Jika mukjizat lain hadir untuk membuktikan kebenaran dalam satu momen krusial, maka mukjizat Nabi Sulaiman hadir sebagai realitas hidup yang terus berjalan. Bayangkan betapa luasnya dampak dari kemampuan ini. Seekor semut kecil berbicara, dan beliau memahaminya. Seekor burung terbang jauh membawa berita, dan beliau mengerti maksudnya. Bahkan suara-suara yang bagi manusia lain hanyalah kebisingan alam, berubah menjadi informasi berharga di telinga beliau. Ini berarti, tidak ada satupun makhluk yang diam di hadapan Nabi Sulaiman. Segala sesuatu berbicara, dan beliau memahami semuanya. Coba kita renungkan sejenak. Manusia saja sering gagal memahami sesama manusia.
salah paham, salah tafsir, bahkan salah niat. Namun Nabi Sulaiman diberi kemampuan untuk menembus batas yang jauh lebih kompleks, batas antara spesies, antara dunia manusia dan dunia hewan. Dan yang lebih menakjubkan lagi, kemampuan ini tidak membuat beliau lalai, tidak membuat beliau sombong, tidak pula menjadikannya sekadar tontonan kekuasaan. Sebaliknya, mukjizat ini justru menjadi alat untuk mengelola kehidupan dengan lebih bijak. Setiap informasi yang beliau dapatkan dari makhluk lain digunakan untuk kebaikan, untuk keadilan, dan untuk menjalankan amanah sebagai pemimpin. Disinilah kita mulai memahami bahwa mukjizat Nabi Sulaiman bukan hanya tentang kehebatan, tetapi tentang keberlanjutan dan fungsi. Mukjizat yang hidup, mukjizat yang aktif, mukjizat yang terus memberi manfaat dalam setiap detiknya. Dan mungkin inilah yang membuatnya begitu berbeda, karena ia bukan sekadar peristiwa yang membuat manusia takjub, tetapi sebuah kemampuan yang menunjukkan betapa luasnya kekuasaan Allah, bahwa di dunia ini tidak ada satupun makhluk yang benar-benar diam, kita saja yang belum mampu memahaminya. Pernahkah kita membayangkan bahwa dunia ini sebenarnya dipenuhi oleh percakapan? Bukan hanya manusia dengan manusia, tetapi hewan dengan sesamanya. Bahkan mungkin dengan cara yang jauh lebih teratur daripada yang kita kira. Namun sayangnya, semua itu seperti dunia yang tertutup bagi kita. Kita mendengar suara burung, tapi tidak memahami maknanya. Kita melihat semut bergerak, tapi tidak tahu apa yang sedang mereka bicarakan. Kita menyaksikan hewan-hewan berinteraksi, namun semuanya terasa seperti misteri. Seolah-olah ada bahasa besar di alam semesta ini, yang manusia tidak diberi akses untuk memahaminya. Kecuali satu orang, Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau tidak hanya mendengar suara hewan, tetapi memahami arti, maksud, bahkan emosi di baliknya. Dan inilah yang menjadikan mukjizat beliau begitu luar biasa. Ini bukan sekedar mendengar, ini adalah komunikasi dua arah. Bayangkan sebuah momen yang diabadikan dalam Al-Quran. Ketika Nabi Sulaiman dan pasukannya melintas di sebuah lembah, seekor semut berkata kepada kaumnya, "Masuklah ke sarang kalian, agar kalian tidak diinjak oleh Sulaiman dan pasukannya tanpa mereka sadari." Kalimat sederhana, namun penuh makna, penuh kepedulian, bahkan strategi. Dan yang mengejutkan, Nabi Sulaiman memahami itu semua. Bukan hanya sekedar menangkap suara, tetapi benar-benar mengerti isi pesan tersebut. Apa yang beliau lakukan? Apakah beliau mengabaikannya? Tidak. Beliau justru tersenyum dan bersyukur kepada Allah. Disinilah letak keajaiban yang sering luput kita sadari. Mukjizat ini bukan hanya membuka akses bahasa, tetapi juga membuka pemahaman lintas makhluk. Bayangkan betapa luasnya dunia yang terbuka bagi Nabi Sulaiman. Setiap suara menjadi informasi, setiap gerakan menjadi pesan, setiap makhluk menjadi sumber pengetahuan. Dan ini tidak berhenti pada semut saja. Ada burung hudhud yang datang membawa kabar dari negeri yang sangat jauh. Bukan kabar biasa, tetapi informasi penting tentang sebuah kerajaan besar yang dipimpin oleh Ratu Bilqis. Sekarang coba kita pikirkan. Seekor burung membawa laporan intelijen kepada seorang nabi dan dipahami dengan sempurna. Ini bukan sekedar mukjizat. Ini adalah sistem komunikasi yang melampaui logika manusia. Seolah-olah Nabi Sulaiman memiliki akses ke jaringan informasi alam semesta. Tidak ada batas, tidak ada sekat, tidak ada yang tersembunyi. Semua makhluk menjadi bagian dari satu sistem komunikasi besar. Dan yang paling menakjubkan, semua itu terjadi tanpa teknologi, tanpa alat, tanpa perantara buatan manusia. Murni karunia dari Allah. Namun di balik semua kehebatan ini, ada satu pelajaran yang sangat dalam, bahwa sebenarnya hewan bukanlah makhluk yang diam dan tidak berpikir. Mereka memiliki cara berkomunikasi, memiliki perasaan, bahkan memiliki kesadaran dalam batas yang Allah berikan kepada mereka. Dan Nabi Sulaiman dipilih untuk menjadi saksi hidup dari semua itu. Seakan Allah ingin menunjukkan kepada manusia bahwa dunia ini jauh lebih hidup, jauh lebih berbicara daripada yang kita bayangkan. Mungkin selama ini kita merasa kitalah pusat dari segalanya. Namun melalui mukjizat ini, Allah memperlihatkan bahwa setiap makhluk memiliki peran, suara, dan kehidupan yang layak untuk dipahami. Dan mungkin, jika kita tidak diberi kemampuan seperti Nabi Sulaiman, bukan berarti mereka tidak berbicara, tapi kitalah yang belum mampu mendengarnya. Ketika manusia menyaksikan mukjizat, seringkali yang muncul pertama adalah rasa takjub. Laut yang terbelah, orang mati yang hidup kembali, tongkat yang berubah menjadi ular,
Semua itu luar biasa, mengguncang logika, dan membuat manusia sadar bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar dari dirinya. Namun, mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam menghadirkan sesuatu yang berbeda. Ia tidak hanya membuat manusia takjub, tetapi juga mengubah cara manusia memandang seluruh alam semesta. Mengapa? Karena mukjizat ini tidak hanya menunjukkan kekuasaan Allah atas satu kejadian, tetapi atas seluruh sistem kehidupan. Bayangkan ini, selama ini, manusia merasa bahwa dirinya lah makhluk yang paling hidup, yang paling berbahasa, yang paling berakal. Kita berbicara, berdiskusi, berdebat, seolah-olah hanya kita yang memiliki dunia komunikasi. Namun, melalui Nabi Sulaiman, Allah membuka satu rahasia besar, bahwa di luar sana, ada dunia lain yang juga hidup, juga berkomunikasi, dan juga menjalani kehidupan dengan cara yang telah Allah atur dengan sempurna. Ketika seekor semut berbicara kepada kaumnya, itu bukan kebetulan. Ketika burung hudhud membawa berita penting, itu bukan sekadar insting biasa. Semua itu adalah bagian dari sistem yang Allah ciptakan. Sistem yang selama ini tersembunyi dari manusia. Dan Nabi Sulaiman diberi akses untuk melihat, mendengar, dan memahami semua itu. Disinilah kita mulai melihat gambaran yang lebih besar. Bahwa kekuasaan Allah tidak hanya terlihat dalam kejadian luar biasa, tetapi dalam keteraturan yang terus berjalan setiap saat. Setiap makhluk memiliki perannya. Semut, dengan organisasinya yang rapi. Burung, dengan kemampuan navigasi dan pengamatan. Hewan-hewan lain, dengan cara hidup yang unik dan penuh hikmah. Dan semuanya tidak berjalan secara acak. Semua berada dalam kendali Allah. Mukjizat Nabi Sulaiman seakan menjadi jendela yang memperlihatkan kepada manusia bahwa dunia ini bukan sekadar tempat hidup, tetapi sebuah sistem besar yang saling terhubung. Dan yang lebih dalam lagi, mukjizat ini menghancurkan kesombongan manusia. Seringkali manusia merasa paling tinggi, paling berkuasa, paling penting. Namun ketika kita menyadari bahwa seekor semut saja memiliki komunikasi yang kompleks, bahwa seekor burung bisa membawa informasi penting, maka kita mulai mengerti bahwa kita bukan satu-satunya makhluk yang berarti. Allah menunjukkan melalui Nabi Sulaiman bahwa setiap makhluk memiliki nilai, memiliki fungsi, dan memiliki tempat dalam rencana besarnya. Dan yang paling menakjubkan, semua itu berjalan tanpa kita sadari. Setiap hari, di bawah kaki kita, di atas langit kita, ada kehidupan yang sibuk, ada komunikasi yang berlangsung, ada sistem yang bekerja. Namun kita berjalan tanpa pernah menyadarinya. Mukjizat Nabi Sulaiman membuka tabir itu. Seakan Allah berkata kepada manusia, "Lihatlah, dunia ini tidak sesederhana yang kamu kira." Dan dari sini, lahirlah satu kesadaran besar, bahwa iman bukan hanya tentang percaya pada hal yang luar biasa, tetapi juga tentang memahami bahwa di balik hal yang terlihat biasa, tersimpan kekuasaan Allah yang tak terbatas. Maka mukjizat ini bukan hanya membuat kita kagum, tetapi juga mengajak kita untuk berpikir, untuk merenung, dan untuk menyadari bahwa setiap makhluk di sekitar kita adalah bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah yang mungkin selama ini kita abaikan. Bayangkan seorang pemimpin yang tidak hanya memimpin manusia, tetapi juga memimpin makhluk yang tidak terlihat, dan makhluk yang bahkan tidak bisa dipahami oleh manusia biasa. Itulah Nabi Sulaiman alaihi salam. Beliau bukan hanya seorang nabi, tetapi juga seorang raja dengan kekuasaan yang sangat luas. Namun yang membuat kepemimpinan beliau begitu luar biasa bukan sekadar luasnya wilayah, melainkan luasnya kendali dan pemahaman terhadap seluruh makhluk. Coba kita bayangkan sejenak. Seorang pemimpin manusia saja sudah menghadapi begitu banyak tantangan, perbedaan pendapat, kesalahpahaman, kepentingan yang saling bertabrakan. Bahkan sesama manusia saja sulit untuk diatur dengan adil. Namun Nabi Sulaiman memimpin 3 jenis makhluk sekaligus, manusia, jin, hewan. Dan semuanya berjalan dalam satu sistem yang tertib. Bagaimana mungkin itu terjadi? Jawabannya ada pada mukjizat yang Allah berikan. Kemampuan untuk memahami bahasa makhluk lain. Mukjizat ini bukan sekadar keajaiban, tetapi menjadi alat kepemimpinan yang sangat strategis.
Bayangkan jika seorang pemimpin bisa mengetahui informasi dari segala arah, tanpa batas, tanpa hambatan. Dan itulah yang dimiliki Nabi Sulaiman. Salah satu kisah paling menakjubkan adalah tentang burung hudhud. Ketika suatu hari Nabi Sulaiman tidak melihat hudhud dalam barisan, beliau tidak langsung marah tanpa alasan. Beliau bertanya, mencari tahu, bahkan memberi kesempatan untuk menjelaskan. Dan ketika hudhud kembali, ia membawa kabar besar tentang sebuah negeri yang jauh yang dipimpin oleh seorang ratu, dan kaumnya menyembah matahari, bukan Allah. Sekarang coba kita pikirkan, seekor burung kecil membawa informasi strategis lintas wilayah kepada seorang pemimpin, dan informasi itu bukan sekadar didengar, tetapi dipahami, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Disinilah kita melihat bahwa mukjizat ini bukan hanya tentang komunikasi, tetapi tentang pengambilan keputusan yang cerdas dan berbasis informasi luas. Nabi Sulaiman tidak bertindak gegabah. Beliau tidak langsung menyerang, tidak pula menghakimi, melainkan mengirim surat, mengajak dengan hikmah, dan memberikan kesempatan untuk memilih jalan yang benar. Inilah kepemimpinan sejati, yang tidak hanya kuat, tetapi juga bijaksana. Dan yang lebih luar biasa lagi, semua makhluk dalam pasukan beliau memiliki peran. Tidak ada yang sia-sia. Manusia sebagai pelaksana, jin sebagai kekuatan, hewan sebagai pengamat dan pembawa informasi. Semua terintegrasi dalam satu sistem yang harmonis. Coba bayangkan dunia modern saat ini. Manusia menciptakan teknologi canggih, sistem komunikasi global, intelijen, satelit, jaringan informasi. Namun Nabi Sulaiman telah memiliki semua itu dengan cara yang jauh lebih sempurna, tanpa alat, tanpa mesin, hanya dengan izin Allah. Dan disinilah kita belajar satu hal penting, bahwa kekuasaan sejati bukan hanya tentang mengendalikan, tetapi tentang memahami dan mengelola dengan bijak. Nabi Sulaiman tidak menggunakan mukjizatnya untuk kesombongan. Beliau tidak menindas, tidak sewenang-wenang. Justru sebaliknya, beliau menjadi pemimpin yang adil, penuh pertimbangan, dan selalu bersandar kepada Allah. Mukjizat berbicara dengan hewan berubah menjadi fondasi dari sebuah kepemimpinan yang luar biasa. Kepemimpinan yang tidak hanya mengatur manusia, tetapi juga menjaga keseimbangan seluruh makhluk. Dan mungkin, disinilah letak pelajaran terbesarnya, bahwa untuk menjadi pemimpin yang hebat, tidak cukup hanya memiliki kekuatan, tetapi harus memiliki pemahaman yang luas, hati yang bijak, dan kemampuan mendengar, bahkan kepada yang paling kecil sekalipun. Selama ini, manusia hidup dalam satu keyakinan yang tidak disadari, bahwa dunia ini terbagi menjadi wilayah-wilayah yang terpisah. Manusia dengan dunianya, hewan dengan dunianya, dan makhluk gaib entah di mana keberadaannya. Seolah-olah ada batas tak kasat mata yang tidak bisa ditembus. Kita hidup berdampingan, namun tidak pernah benar-benar saling memahami. Kita melihat burung terbang, tapi tidak tahu tujuan dan pesannya. Kita melihat semut berbaris, tapi tidak mengerti strategi di belakangnya. Kita menyadari adanya jin, tapi tidak pernah bisa berinteraksi secara langsung. Semua itu terasa seperti dunia yang berjalan sendiri-sendiri, terpisah, sunyi, dan tidak saling terhubung. Namun semua anggapan itu runtuh di tangan satu orang, Nabi Sulaiman alaihi salam. Beliau bukan hanya mampu melihat dunia yang berbeda, tetapi juga menyatukannya dalam satu kendali dan satu sistem kehidupan. Bayangkan ini, 3 jenis makhluk dengan sifat yang sangat berbeda. Manusia dengan akal dan logikanya, jin dengan kekuatan dan kecepatan luar biasanya, hewan dengan insting dan sistem alaminya. Semua berada dalam satu barisan, bukan dalam kekacauan, tetapi dalam keteraturan yang luar biasa. Ini bukan sekedar mukjizat, ini adalah penyatuan dunia yang selama ini terpisah. Dan yang lebih menakjubkan, penyatuan ini tidak terjadi dengan paksaan semata, tetapi dengan pemahaman. Nabi Sulaiman tidak hanya memerintah, beliau mengerti setiap makhluk yang dipimpinnya. Beliau tahu bagaimana semut berpikir, memahami bagaimana burung melihat dunia, dan mengerti bagaimana jin menjalankan tugasnya. Inilah yang membuat kepemimpinan beliau begitu unik, karena ia tidak memaksakan satu cara,
melainkan menyatukan berbagai cara dalam satu tujuan. Coba kita renungkan. Di dunia manusia saja, perbedaan sering menjadi sumber konflik. Perbedaan bahasa, budaya, pemikiran, bahkan seringkali membuat manusia sulit untuk bersatu. Namun Nabi Sulaiman menghadapi perbedaan yang jauh lebih ekstrim. Perbedaan spesies, perbedaan alam, bahkan perbedaan dimensi keberadaan. Dan semua itu berhasil beliau satukan. Ini menunjukkan satu hal yang sangat dalam, bahwa perbedaan bukanlah penghalang, selama ada pemahaman. Mukjizat Nabi Sulaiman menjadi bukti bahwa ketika komunikasi terbuka, ketika pemahaman hadir, maka dunia yang berbeda pun bisa berjalan bersama. Dan disinilah letak keistimewaan yang sangat jarang disadari. Mukjizat ini bukan hanya tentang kemampuan berbicara dengan hewan, tetapi tentang menciptakan harmoni antara dunia yang berbeda. Seolah-olah Allah ingin menunjukkan bahwa sebenarnya seluruh makhluk di alam semesta ini tidak diciptakan untuk terpisah, tetapi untuk menjadi bagian dari satu kesatuan besar. Dan Nabi Sulaiman dipilih untuk menjadi jembatan itu. Jembatan antara manusia dan hewan, antara yang terlihat dan yang tidak terlihat, antara yang dipahami dan yang selama ini tersembunyi. Namun ada satu hal yang perlu kita sadari, bahwa penyatuan ini bukan terjadi karena kekuatan semata, tetapi karena izin Allah. Karena pada hakikatnya, tidak ada satupun makhluk yang bisa menguasai yang lain tanpa kehendaknya. Dan dari sini, kita bisa mengambil pelajaran besar, bahwa dunia ini sebenarnya jauh lebih terhubung dari yang kita bayangkan. Hanya saja, kita belum diberi kemampuan untuk melihat keterhubungan itu. Maka mungkin, yang perlu kita lakukan bukanlah menguasai dunia, tetapi belajar untuk memahami dan menghargai setiap perbedaan yang ada di dalamnya. Karena bisa jadi, apa yang kita anggap berbeda, sebenarnya adalah bagian dari satu kesatuan yang belum kita pahami sepenuhnya. Semakin tinggi seseorang berada, biasanya semakin besar pula potensi kesombongannya. Kekuasaan sering membuat manusia merasa lebih hebat. Ilmu sering membuat manusia merasa paling benar. Kemampuan sering membuat manusia lupa bahwa semua itu hanyalah titipan. Namun pada diri Nabi Sulaiman alaihi salam, kita justru melihat sesuatu yang sangat berbeda. Semakin besar kekuasaan yang beliau miliki, semakin dalam pula kerendahan hatinya. Bayangkan, seorang raja besar yang memimpin manusia, jin dan hewan sekaligus. Yang jika ia mau, ia bisa memerintah apa saja, kepada siapa saja. Namun dalam satu momen sederhana, semua itu berubah menjadi pelajaran yang sangat menyentuh. Ketika pasukan Nabi Sulaiman melintas di sebuah lembah, seekor semut kecil berkata kepada kaumnya, "Masuklah ke sarang kalian, agar kalian tidak diinjak oleh Sulaiman dan pasukannya tanpa mereka sadari." Kalimat itu sederhana, bahkan mungkin terdengar biasa bagi kita. Namun coba bayangkan, yang mengucapkannya adalah makhluk yang sangat kecil, yang seringkali bahkan tidak kita perhatikan keberadaannya. Dan yang mendengarnya adalah seorang raja besar dengan kekuasaan luar biasa. Apa yang biasanya terjadi dalam situasi seperti itu? Seorang penguasa mungkin akan merasa terganggu, merasa diremehkan, atau bahkan marah karena dianggap bisa menyakiti makhluk lain. Namun tidak dengan Nabi Sulaiman. Beliau justru tersenyum. Bukan hanya itu, beliau langsung berdoa kepada Allah, bersyukur atas nikmat yang telah diberikan kepadanya. Disinilah letak keindahan yang sangat dalam. Nabi Sulaiman tidak melihat ucapan semut itu sebagai ancaman, tidak pula sebagai penghinaan, tetapi sebagai pengingat. Pengingat bahwa, sekecil apapun makhluk di dunia ini, memiliki hak untuk hidup, memiliki rasa takut, dan memiliki cara untuk melindungi dirinya. Dan yang lebih luar biasa lagi, beliau tidak merasa lebih tinggi, meskipun secara kekuasaan, beliau berada jauh di atas. Coba kita bandingkan dengan diri kita. Terkadang hanya karena memiliki sedikit kelebihan, kita mulai merasa lebih baik dari orang lain. Hanya karena sedikit ilmu, kita mudah meremehkan. Hanya karena sedikit kekuasaan, kita lupa bagaimana rasanya menjadi kecil. Namun Nabi Sulaiman, yang memiliki segalanya, justru menunjukkan bahwa kebesaran sejati bukan terletak pada kekuasaan, tetapi pada kemampuan untuk tetap rendah hati di tengah kekuasaan itu.
Mukjizat berbicara dengan hewan, yang seharusnya bisa menjadi sumber kesombongan, justru menjadi jalan bagi beliau untuk semakin dekat kepada Allah. Setiap kali beliau memahami makhluk lain, beliau tidak berkata, "Aku hebat," tetapi justru menyadari, ini semua karena Allah. Dan inilah pelajaran yang sangat dalam bagi kita, bahwa setiap kelebihan yang kita miliki, bukan untuk dibanggakan, tetapi untuk disyukuri. Bukan untuk meninggikan diri, tetapi untuk semakin tunduk kepada Allah. Karena pada akhirnya, kita hanyalah manusia yang tidak memiliki apa-apa, kecuali apa yang Allah izinkan untuk kita miliki. Dan mungkin, jika kita diberi sedikit saja dari apa yang dimiliki Nabi Sulaiman, belum tentu kita mampu menjaganya dengan kerendahan hati seperti beliau. Maka dari kisah ini, kita belajar satu hal yang sangat penting, bahwa semakin besar nikmat yang kita terima, seharusnya semakin dalam pula rasa syukur kita. Dan semakin kuat pula usaha kita untuk tetap rendah hati, bahkan kepada makhluk yang paling kecil sekalipun. Coba kita perhatikan dunia hari ini. Hutan ditebang tanpa kendali, laut tercemar, hewan kehilangan habitatnya, dan manusia berjalan seolah-olah semua itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Kita hidup di bumi, namun sering kali lupa bagaimana cara hidup bersama bumi. Seolah-olah manusia adalah penguasa tunggal yang bebas melakukan apa saja tanpa batas. Namun kisah Nabi Sulaiman alaihi salam menghadirkan sudut pandang yang sangat berbeda. Bukan tentang menguasai alam, tetapi tentang hidup selaras dengannya. Mujizat beliau bukan hanya membuat hewan tunduk, tetapi membuat beliau memahami mereka. Dan dari pemahaman itulah lahir harmoni. Bayangkan, ketika seorang manusia mampu memahami bahasa hewan, ia tidak akan lagi melihat mereka sebagai makhluk yang tidak penting. Ia akan tahu bahwa semut memiliki sistem kehidupan yang teratur, burung memiliki peran dalam menyampaikan informasi, dan setiap makhluk memiliki fungsi dalam keseimbangan alam. Nabi Sulaiman tidak melihat hewan sebagai objek, tetapi sebagai bagian dari kehidupan yang harus dihormati. Inilah yang sangat berbeda dengan manusia zaman sekarang. Kita sering mengambil tanpa memahami, menggunakan tanpa menghargai, dan merusak tanpa menyadari dampaknya. Namun Nabi Sulaiman justru menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukan pada kemampuan untuk mengeksploitasi, tetapi pada kemampuan untuk menjaga keseimbangan. Coba kita ingat kembali kisah semut. Seekor makhluk kecil yang mungkin bagi manusia tidak berarti apa-apa, namun bagi Nabi Sulaiman, ia cukup penting untuk didengar. Dan bukan hanya didengar, tetapi juga dihargai keberadaannya. Disinilah kita mulai memahami bahwa harmoni alam bukan sesuatu yang besar dan rumit, tetapi dimulai dari hal sederhana. Kesadaran bahwa setiap makhluk memiliki peran. Mujizat Nabi Sulaiman membuka satu kenyataan besar, bahwa alam ini bukan sekedar tempat tinggal, tetapi sebuah sistem yang saling terhubung. Jika satu bagian rusak, maka bagian lain akan ikut terdampak. Dan jika manusia terus mengabaikan keseimbangan ini, maka yang akan merasakan akibatnya adalah manusia itu sendiri. Namun Nabi Sulaiman memberikan contoh yang berbeda. Beliau tidak hanya memimpin, tetapi juga menjaga. Tidak hanya memanfaatkan, tetapi juga memahami. Dan dari situlah tercipta hubungan yang harmonis antara manusia dan seluruh makhluk di sekitarnya. Sekarang pertanyaannya, mengapa kita tidak bisa seperti itu? Jawabannya sederhana, karena kita tidak memahami, kita tidak mendengar, kita tidak memperhatikan, kita tidak mencoba untuk mengerti. Padahal mungkin, jika kita lebih peka, kita akan menyadari bahwa alam ini selalu berbicara, melalui perubahan cuaca, melalui perilaku hewan, melalui tanda-tanda yang sering kita abaikan. Mujizat Nabi Sulaiman seakan menjadi pengingat bahwa hubungan antara manusia dan alam seharusnya bukan hubungan kekuasaan, tetapi hubungan keseimbangan dan tanggung jawab.
Dan mungkin, inilah pelajaran paling relevan untuk kita hari ini. Di tengah dunia yang semakin rusak, kita tidak membutuhkan kekuatan besar seperti Nabi Sulaiman, tetapi kita membutuhkan kesadaran seperti beliau. Kesadaran untuk menjaga, untuk menghargai, dan untuk hidup berdampingan dengan seluruh ciptaan Allah. Karena pada akhirnya, bumi ini bukan warisan dari nenek moyang kita, tetapi titipan yang harus kita jaga untuk generasi yang akan datang. Dari seluruh kisah yang telah kita telusuri, kita mulai menyadari bahwa mujizat Nabi Sulaiman alaihi salam bukan sekedar tentang kemampuan luar biasa. Bukan hanya tentang berbicara dengan hewan, bukan hanya tentang kekuasaan atas jin, dan bukan pula hanya tentang kerajaan yang megah. Namun, lebih dari itu, mujizat ini adalah tentang cara melihat dunia. Cara memahami bahwa kehidupan tidak hanya berpusat pada manusia, bahwa setiap makhluk memiliki peran, dan bahwa semua yang ada di alam semesta ini berjalan dalam kehendak Allah yang sempurna. Nabi Sulaiman mengajarkan kita bahwa kekuatan tanpa pemahaman akan melahirkan kerusakan, namun kekuatan yang disertai kebijaksanaan akan melahirkan harmoni. Beliau mengajarkan bahwa semakin tinggi kita diangkat, semakin rendah hati kita seharusnya. Semakin banyak yang kita miliki, semakin besar tanggung jawab kita untuk menjaga. Dan mungkin inilah pesan paling dalam dari kisah ini, bahwa kita tidak perlu memiliki mukjizat untuk berubah. Kita hanya perlu membuka hati untuk lebih peka, lebih peduli, dan lebih menghargai setiap makhluk di sekitar kita. Coba bayangkan, jika setiap manusia mulai memahami hal ini, mungkin dunia tidak akan sekeras sekarang, mungkin alam tidak akan semarah ini, dan mungkin hidup akan terasa lebih damai. Karena pada akhirnya, kita semua adalah bagian dari satu ciptaan yang sama, yang seharusnya hidup dalam keseimbangan, bukan dalam keserakahan. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jika kisah ini membuka cara pandangmu, dan jika kamu ingin terus mendapatkan kisah-kisah penuh hikmah seperti ini, jangan lupa untuk subscribe sekarang. Karena di channel ini, kita tidak hanya mendengar cerita, kita belajar, merenung, dan menemukan makna yang bisa mengubah hidup kita. Tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan jadilah bagian dari perjalanan kisah-kisah luar biasa yang akan kita ungkap bersama. Sampai jumpa di kisah berikutnya, kisah yang mungkin akan membuatmu melihat dunia dengan cara yang benar-benar berbeda.